Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Iran kecuali penyerahan tanpa syarat. Sebelumnya Iran juga menolak opsi negosiasi untuk menghentikan perang. Rudal-rudal Iran kemarin malam melintasi wilayah udara Israel dan tepi barat. Beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan Israel. Media Amerika Serikat Washington Post melaporkan pejabat Amerika Serikat menyatakan ada dugaan Rusia memberikan informasi intelijen kepada Iran untuk membantu Teheran menyerang militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saya, Cindy Permadi. Dan saya Dipo Nurbahagia. Langsung saja kita mulai Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama di Kompas Petang, saudara. Rudal-rudal Iran terlihat melintasi wilayah udara Israel dan tepi barat. Beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan Israel. Tak lama setelah serangan baru tersebut, militer Israel mengatakan telah memulai gelombang serangan baru yang menargetkan infrastruktur Iran di Teheran. Israel juga melancarkan serangan baru ke Lebanon dan mengincar lokasi kelompok Hizbullah. Sirine meraung-raung di seluruh Tel Aviv dan ledakan terdengar jelas saat rudal pertahanan udara diluncurkan untuk mencegat rudal Iran. Militer Israel mengklaim telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran ke wilayah Israel. Sementara warga diminta berlindung, serangan ini menambah eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Korps Garda Revolusi merilis rekaman yang menunjukkan gelombang ke-22 yang menarget sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran menyebut serangan terbaru ini melibatkan rudal balistik dan rudal supersonik Fatah dan Khaybar. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada Sabtu pekan lalu. Teheran menanggapinya dengan serangan terhadap aset Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut.
Ledakan pun terjadi di berbagai negara di wilayah Teluk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tentara Angkatan Laut, komunikasi Iran, dan para pemimpin Iran telah hancur. Dalam percakapan lain, Trump menanggapi pertanyaan seorang jurnalis mengenai keterlibatan Rusia dalam membantu serangan Iran dengan menyebutnya pertanyaan bodoh. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) melansir rekaman video serangan yang menghancurkan sistem peluncur rudal bergerak milik Iran. Serangan bagian dari operasi Epic Fury ini memasuki fase yang oleh para pejabat Amerika Serikat digambarkan sebagai fase yang menentukan. Rekaman ini menunjukkan serangan presisi yang mengenai truk dan peluncur yang diyakini digunakan untuk menembakkan rudal. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran terus berlanjut hingga Sabtu pagi waktu setempat. Di tengah saling serang yang masih terus berlangsung, militer Israel merilis video yang diklaim sebagai serangan terhadap bunker yang diduga milik pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Menurut pernyataan militer Israel, bunker itu terletak di bawah kompleks kepemimpinan Teheran dan membentang di beberapa jalan di pusat kota. Sebelumnya, Israel mengatakan sekitar 50 jet tempur yang dipandu oleh intelijen IDF telah menyerang bunker bawah tanah di Teheran. Perang Iran dengan Amerika Serikat yang didukung Israel sudah berlangsung sepekan. Konflik ini diperkirakan akan berlangsung lama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Iran kecuali penyerahan tanpa syarat. Tidak ada kesepakatan dengan Iran kecuali penyerahan tanpa syarat, tulis Trump di platform Truth Social miliknya pada Jumat lalu. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burujerdi, menegaskan negaranya tidak membuka negosiasi damai dengan Amerika Serikat dan Israel yang telah menyerang negaranya. Ia menyebut Iran telah berupaya membangun diplomasi damai dengan Amerika Serikat melalui sejumlah perundingan. Namun, bukannya kesepakatan damai yang dicapai, justru serangan rudal yang didapat. این پیشنهاد مطرح شد و پاسخ ما اینه که ما هیچ مذاکره‌ای رو از آمریکا قبول نخواهیم کرد، به اونها اعتماد نداریم. ما 3 بار با اونها مذاکره کردیم، به هر 3 بار در پایان مذاکرات یا در وسط مذاکرات به ما حمله کردند و ما تکلیف آمریکای جنایتکار و صهیونیست رو در میدان جنگ تعیین می‌کنیم. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengaku sudah berkomunikasi dengan Menlu Iran. Sugiono menekankan Indonesia siap memainkan peran konstruktif dalam mendorong perdamaian, termasuk menyatakan kesediaan untuk memfasilitasi dialog atau mediasi dengan tujuan mencegah eskalasi lebih lanjut. Kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi.
Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah suatu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan. Dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Perang harus segera dihentikan. Jangan sampai ada korban sipil terus berjatuhan. Kedua pihak yang bertikai harus menyelesaikan konflik di meja perundingan. Tetaplah bersama kami, saudara. Influencer Richard Lee resmi ditahan atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen untuk produk dan layanan kecantikan. Meningkatnya eskalasi perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, pemerintah akan pulangkan bertahap WNI di Iran mulai Jumat 6 Maret. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebuah truk kontainer tersangkut di underpass Jalan Pramuka, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu siang. Pengemudi nekat melintas tanpa memperhitungkan ketinggian kendaraan hingga muatan kontainer tersangkut. Di bawah terowongan Pramuka ya. Wah, nyangkut tuh. Truk kontainer ini sempat tersangkut selama beberapa jam hingga menutup sebagian ruas Jalan Raya Pramuka menuju ke kawasan Matraman. Petugas Polsek Matraman dan Satlantas Polres Metro Jakarta Timur langsung mengevakuasi truk kontainer dari kolong underpass. Truk ditarik mundur menggunakan truk lain agar bisa dievakuasi petugas. Akibatnya sempat terjadi kemacetan arus lalu lintas dari arah Pemuda menuju Matraman karena kendaraan hanya bisa menggunakan sebagian ruas jalan. Ternyata tidak muat, dipaksakan saja sehingga nyangkut di tengah. Ya untung tadi ada kendaraan kren LRT dimintai tolong untuk menarik ke belakang. Kita ke berita lainnya, saudara. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di kawasan Pisangan 5 ataupun Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu siang. 1 orang terluka akibat peristiwa ini. Asap tebal mengepul di Jalan Pisangan Lama 3, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Si jago merah melahap 3 rumah petak yang berada di kawasan tersebut. Untuk memadamkan api, Damkar Jakarta Timur menurunkan 10 mobil pemadam kebakaran. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Perwira Piket Sudin Damkar Jakarta Timur mengatakan kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas salah satu rumah. Kita langsung luncurkan unit-unit dari pos terdekat untuk penyebab kebakaran. Sementara informasi dari warga itu kebocoran gas. Untuk korban ada 1 orang, langsung kita bawa ke rumah sakit. Saudara, polisi menangkap seorang buronan kasus begal di Lampung Timur, Lampung. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku sempat melawan saat mencoba kabur. Siram deh. Borgol. Ya. Senjata. Inilah detik-detik penangkapan seorang pelaku begal Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku berusaha kabur melalui perkebunan singkong. AK jadi buronan polisi usai kabur setelah membegal seorang petani pada September 2025. AK merupakan pentolan komplotan begal sadis yang membacok korbannya saat melancarkan aksinya.
Atas perbuatannya akan dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Pemeriksaan sementara untuk pelaku merupakan residivis dan diduga telah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami masih dalam pengembangan penyidik. Saudara, polisi menahan influencer Richard Lee yang merupakan tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Richard Lee yang juga berprofesi sebagai dokter ditahan Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Penahanan dilakukan setelah polisi memeriksa Richard Lee selama 4 jam. Dalam pemeriksaan sebelum penahanan, Richard Lee menjawab 29 pertanyaan dari penyidik. Richard Lee tidak memberikan pernyataan apapun saat digiring penyidik ke ruang tahanan Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam pernyataan tertulis mengatakan penahanan Richard Lee dilakukan dengan pertimbangan tindakan tersangka dinilai menghambat penyidikan. Hal tersebut antara lain tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan tanggal 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas dan justru pada hari tersebut tersangka diketahui melakukan live pada akun TikTok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam pernyataan tertulis mengatakan penahanan Richard Lee dilakukan dengan pertimbangan tindakan tersangka dinilai menghambat penyidikan. Tersangka juga mangkir wajib lapor pada hari Senin 23 Februari 2026 dan hari Kamis 5 Maret 2026 tanpa alasan yang jelas. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Desember 2025 dalam kasus pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan kecantikan. Kasus yang menyeret Richard ini bermula dari laporan Samira Farahnas atau dokter detektif yang menyebut produk kecantikan Richard Lee overclaim atau penipuan kandungan bahan. Kondisi sehat, Dok? Sehat. Lebih lengkap soal proses hukum Richard Lee dalam kasus pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan kecantikan, kita bahas bersama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Prof. Hipnu, kalau dari awal kita lihat kan sebenarnya pasal yang disangkakan sudah memenuhi faktor pertimbangan objektif untuk dilakukan penahanan. Tapi ketika sekarang ia mangkir dari pemeriksaan, kemudian baru ditahan, ini adalah alasan yang cukup kuat berarti ya? Ya, saya kira alasan yang kuat, Mbak. Jadi sekarang itu memang dalam suatu penahanan itu ada dua syarat, objektif dan subjektif. Tadi saya katakan, objektif apa? Terhadap tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas. Sudah cukup. Alasan subjektif, tidak ada kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan bukti, dan menghambat pemeriksaan. Nah, kalau kita mendengar dipanggil beberapa kali tidak hadir dan kemudian ternyata dia tersangka melakukan TikTok, saya kira itu suatu tindakan yang tepat ya untuk pembelajaran bahwa itu sebagai hak subjektif daripada penyidik Polda. Karena apa, Mbak? Kalau sampai ini berlarut, Polda pun juga jadi problem, bisa juga diperadilankan, menghambat dalam suatu atau mungkin juga penundaan. Inilah yang saya kira di dalam KUHP dan KUH baru 2025 itu meletakkan sebagai asas cepat dalam suatu persidangan. Sehingga siapapun yang terperiksa dalam suatu proses hukum segera untuk diselesaikan. Karena dalam KUH baru ketika ada penundaan, ketika ada dugaan penundaan, itu bagian dari upaya paksa dalam suatu penyelesaian perkara. Nah, dalam hal inilah saya kira suatu tindakan Polda dalam hal untuk tidak terjadi hal-hal terhadap gugatan dari pihak lain terhadap pemeriksaan Richard Lee. Itu. Prof. Hipnu, tapi kalau misalnya dia mangkir kemudian melakukan live TikTok, ini kan bisa dibilang tidak kooperatif. Apakah artinya ini akan bisa berdampak juga pada perjalanan kasusnya? Memberatkan mungkin? Ya,
Nah itu nanti dalam suatu persidangan, kalau terhadap persidangan lain, kalau persidangan diadjudikasi itu adalah meletakkan bagaimana proaktif terhadap kasus yang sedang berjalan. Tapi kalau di dalam praadjudikasi adalah bagaimana penyidik untuk melakukan suatu pemeriksaan, untuk melakukan suatu pemberkasan, tidak bertele-tele, tidak ada suatu hambatan. Karena dalam suatu hukum tadi katakan asas cepat ini jadikan suatu primordial dalam suatu penyelesaian hukum. Gitu. Nah, Prof, kalau misalnya ini kan kasus yang dilaporkan terkait dugaannya ketidaksesuaian produk, repacking produk tidak steril. Dalam proses penyidikannya sebenarnya pembuktiannya harusnya seperti apa? Proses hukum yang berjalan oleh polisi harusnya seperti apa? Ya, karena ini sudah masuk kaitannya produk terkaitan dengan zat-zat tertentu, saya kira Polda sudah meletakkan ahli farmasi terhadap forensik dari ilmu-ilmu farmasi yang bersangkutan. Apakah produk ini ada terkait dengan zat tertentu, apakah sangat membahayakan, saya kira ahli farmasi forensik itulah nanti akan menjelaskan tentang produk-produk tertentu. Jadi kalau memang hasil pemeriksaan lab dari Polda terhadap hasil pemeriksaan ahli lab forensik ada dugaan penyalahgunaan, ada pelanggaran, saya kira itu yang ditetapkan. Makanya ancamannya itu berat itu, 435 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas 5 tahun. Disitulah saya kira sebagai bukti awal di dalam melakukan tindakan menangkap pemeriksaan tersangka kepada yang bersangkutan. Ini kan kasusnya juga melibatkan seorang influencer dengan followers yang juga besar. Apakah fokus publik fokus publik kan juga sorotannya ke sini. Apakah ini bisa menjadi faktor dorongan tambahan kepada Polda untuk kasusnya diselesaikan secara cepat untuk memberikan kepastian hukum? Ya, karena begini Mbak, ini kan kasus kecantikan kan luar biasa Mbak, banyak sekali Mbak. Paling tidak dengan penyelesaian ini, kalau ada potensi-potensi lain akan berpikir. Scan skill yang saya tahu itu berapa daerah ada semua. Oleh karena itu hal-hal seperti ini saya kira Polda gerak cepat, jangan sampai tumbuh, jangan sampai korban-korban berjatuhan atas produk-produk kecantikan yang meresahkan apalagi membahayakan masyarakat. Dengan demikian ini langkah cepat untuk mengantisipasi dengan upaya paksa penahanan karena yang bersangkutan tidak kooperatif. Sebetulnya kalau kooperatif nggak perlu, tapi karena tidak kooperatif ini yang menjadikan konsep asas cepat di dalam KUA baru akan tidak terpenuhi. Padahal perundang-undangan mengharapkan penyelesaian undang-undang harus cepat, singkat, dan biaya ringan. Baik, Prof. Ibnu Nugroho, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu, Prof. Usai jeda akan ada informasi terkait dengan militer Israel menyerang Beirut, Lebanon untuk menghancurkan infrastruktur perlawanan Hizbullah. Pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian harga BBM bersubsidi jika harga minyak dunia terus melonjak imbas perang di Timur Tengah. Kompas Petang kami lanjutkan saudara. Militer Israel menyerang Beirut, Lebanon untuk menghancurkan infrastruktur perlawanan Hizbullah. Kepulan asap dan suara ledakan terdengar di berbagai area kota Beirut pasca gelombang serangan di pinggiran selatan Beirut. Eskalasi perang di Lebanon terjadi setelah Hizbullah telah mengumumkan intervensinya dalam konflik sebagai balas dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan mengklaim telah melakukan beberapa operasi. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel terus menyerang Iran dan Lebanon dengan kekuatan besar.
Netanyahu menyebut serangan yang diluncurkan ke Lebanon untuk melawan Hizbullah yang sebelumnya mengancam akan melakukan serangan balas dendam atas terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ עם הטייסים המופלאים שלנו ושל ארצות הברית וצוותי הקרקע המסורים. שיתוף הפעולה הוא היסטורי בין צבא ארצות הברית לצה"ל, בין חיל האוויר לחיל האוויר האמריקני. אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן וגם מול גורמי הטרור בלבנון, וההישגים הם גדולים אבל המלאכה עוד מרובה. אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו, בין ישראל וארצות הברית. יחד נמשיך ויחד נשיג את המשימות שלנו בעזרת השם. Pemerintah akan memulangkan bertahap warga negara Indonesia di Iran mulai Jumat 6 Maret. Evakuasi menyusul meningkatnya eskalasi perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Kondisi Timur Tengah yang masih memanas dampak perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran membuat sejumlah warga negara Indonesia khawatir dan ingin kembali ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri memastikan akan memulai evakuasi 329 WNI yang berada di Iran secara bertahap sejak kemarin. Pada tahap pertama, Kemlu akan mengevakuasi 32 WNI melalui jalur Azerbaijan. Rencana evakuasi WNI di Iran tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. RRI berapa yang akan dievakuasi di batch pertama Iran ini ada 32, tapi again ini masih sangat, ini baru mulai kan, jadi mungkin masih akan kita lihat lagi. Jadi untuk sementara ini 32 orang. Sejumlah negara seperti Filipina dan Rusia sudah mengevakuasi warganya dari Iran dan sejumlah negara terdampak perang di Timur Tengah. Namun tantangan evakuasi ini tak mudah, mengingat perang Amerika Serikat, Israel dan Iran meluas ke negara Timur Tengah lainnya. Sehingga mereka menutup wilayah udara dan membuat rute penerbangan internasional terganggu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian harga BBM bersubsidi jika harga minyak dunia terus melonjak imbas perang di Timur Tengah. Hal ini diungkap Menteri Keuangan Purbaya. Imbas perang di Timur Tengah, harga minyak dunia terus naik. Purbaya mengatakan pemerintah telah melakukan simulasi berbagai skenario kenaikan harga minyak dunia. Purbaya menggambarkan jika harga minyak mencapai rata-rata $92 per barrel, maka berpotensi memperlebar defisit anggaran. Namun pemerintah mengklaim masih punya opsi untuk menahan defisit anggaran di bawah batas 3%. Exercise untuk masing-masing harga minyak sampai berapa, gimana kondisi APBN kita. Nah, mereka masih rahasia, jadi nggak saya keluarkan, nanti mungkin di Rabu kita keluarkan gambarnya. Tapi yang jelas kita udah exercise sampai kalau harga minyak naik ke $92 per barrel, apa dampaknya ke defisit. Kalau nggak diapain, defisit kita naik ke 3,6% kalau nggak salah dari PDB. Itu kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kan biasanya kita bisa melakukan langkah-langkah penyesuaian sehingga kita bisa menjaga tetap di bawah 3%. Pertamina sudah mensosialisasikan jika stok BBM aman, namun antrian kendaraan masih terlihat di stasiun pengisian bahan bakar di Jember, Jawa Timur. Warga mengaku ikut panik membeli BBM karena takut BBM langka imbas perang di Timur Tengah. Katanya ada di blokade untuk jalur
perdagangan minyak yang di Iran itu. Jadi kasarannya Iran sing perang, Indonesia sing repot ini. Jadi panik juga ya Pak? Oh iya. Aduh, padahal. Namun pemerintah Kabupaten Jember memastikan stok BBM aman, bahkan akan ada penambahan stok untuk mengantisipasi kebutuhan saat Hari Raya Idul Fitri. Bahwa ketersediaan BBM di Kabupaten Jember dalam kondisi aman dan mungkin sampai dengan berlebih. Nah, gitu. Kalau misalkan kurang akan dipasok lagi oleh Pertamina. Warga kota Banda Aceh juga rela mengantri panjang di sejumlah SPBU karena khawatir adanya isu kelangkaan BBM dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah. Walau antrean terjadi di sejumlah tempat, harga BBM di SPBU masih normal dan tak ada kenaikan. Ya, sekitaran 1 jam Pak saya antri. Saya khawatir minyak Aceh habis karena terkait perang Iran dan Israel. Pemerintah dan Pertamina memastikan stok kebutuhan BBM di dalam negeri tercukupi, walaupun saat ini perang terjadi di Timur Tengah. Pemerintah pun mengimbau agar warga tak panik dan antre berjam-jam untuk membeli BBM. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tetap tenang karena stok BBM nasional masih aman. Bahlil menjelaskan bahwa daya tampung BBM nasional mencapai 25 hari, sedangkan standar minimal ketersediaan BBM di atas 20 hari. Saat ini BBM yang tersedia mencapai 23 hari, sehingga stok nasional masih aman. Pemerintah menurutnya telah mencari alternatif suplai minyak dari Amerika Serikat, Nigeria, dan Brazil. Nah, itu aman, jadi nggak perlu ada panik, nggak perlu. Suplai lancar. Kita itu ambil dari Middle East, itu minyak mentahnya bukan minyak jadi. Pertamina sudah men-sweep dari Middle East, kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria, dan dari Brazil. Informasi usai jeda, Rusia dilaporkan memberikan informasi intelijen kepada Iran untuk membantu Teheran menyerang militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Rusia dilaporkan memberikan informasi intelijen kepada Iran untuk membantu Teheran menyerang militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Media terkemuka AS The Washington Post melaporkan 2 pejabat AS yang mengetahui hal ini mengatakan Rusia diduga telah memberikan informasi intelijen kepada Iran yang dapat membantunya menyerang kapal perang, pesawat, dan aset-aset militer AS lainnya di Timur Tengah. Sebelumnya, serangan drone Iran pada Selasa lalu menyebabkan kebakaran di area gedung konsulat AS di Dubai, Uni Emirat Arab. Selain di Dubai, serangan terjadi di kedutaan besar AS di Riyadh, Arab Saudi. 2 drone menghantam kedutaan hingga menyebabkan kebakaran. Meski hal tersebut dibantah Duta Besar Iran untuk Arab Saudi. Also seeing intense Israeli airstrikes target the Lebanese capital of Beirut. The Israeli military says that it's targeting
Hezbollah operational and logistic points in the city, and Hezbollah has said that it has launched drones. Pemerintah Amerika Serikat merespons dingin laporan mengenai adanya bantuan informasi intelijen dari Rusia untuk Iran dalam konflik yang tengah berlangsung. Gedung Putih menyatakan tidak khawatir dengan pergerakan informasi posisi dan pasukannya yang diduga dibocorkan ke Teheran. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengklaim data itu tidak memberikan perbedaan signifikan bagi Iran di medan tempur. Is that it clearly is not making a difference with respect to the military operations in Iran, because we are completely decimating them. As I said earlier, we've taken out nearly 30 of their ships. Their navy has been deemed combat ineffective. 90% reduction in ballistic missile retaliatory strikes against the United States and our Gulf Arab and partners in the region. So of course, we are achieving the military objectives of this operation, and that is going to continue because the United States military is the best and most lethal fighting force in the world. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tentara, angkatan laut, komunikasi Iran, dan para pemimpin Iran telah hancur. Dalam percakapan lain, Trump menanggapi pertanyaan seorang jurnalis mengenai keterlibatan Rusia dalam membantu serangan Iran dengan menyebutnya pertanyaan bodoh. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Pejabat AS menemukan indikasi jika Rusia membantu memberikan informasi kepada intelijen Iran untuk menyerang aset-aset militer Amerika. Lalu apa dampaknya jika Rusia turut membantu Iran? Apakah hal ini akan berdampak perang semakin dahsyat? Kita bahas bersama Direktur di Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib, dan mantan Duta Besar RI untuk Rusia, Profesor Hamid Awaludin. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Oke, saya ke Prof. Hamid dulu ya. Prof. Hamid, 2 pejabat AS temukan ada indikasi bantuan Rusia untuk intelijen Iran. Seberapa valid informasi ini? Saya kira juga valid. Sedangkan orang tidak berperang saling memata-matai. Apalagi dalam perang. Pertanyaan yang relevan mungkin adalah apa urgensi dan kepentingan Rusia menyuplai informasi ke Iran? Itu pertanyaan yang bahwa ada saling memata-matai pasti. Dalam keadaan damai saja orang saling memata-matai kan, apalagi kalau negara besar. Ya. Karena spy on itu adalah sebuah mekanisme pertahanan, mekanisme penyerangan. Jadi dalam hubungan internasional yang namanya spy on atau espionage itu lumrah sekali kejadiannya. Nah, tapi Prof. Hamid tadi juga kalau kita dengarkan pernyataan dari Trump, dia juga kayak seakan menolak untuk menjawab serius atau menjawab detail pertanyaan soal ini. Ini sebenarnya bentuk apa? Menjaga hubungankah atau ada indikasi lain Anda baca? Dia takut kalau diakui bahwa dia kecolongan. Ya kan? Kecolongan. Karena kan Amerika selalu mempersepsikan diri CIA itu jago kan. Kalau dia akui itu berarti dia kecolongan. Karena pangkalan militernya di Timur Tengah kan kena serangan dari Iran. Jadi lebih baik diambangkan itu isu. Oke. Nah tadi juga selain itu dari Gedung Putih, Mas Ridwan bilang kalau mereka nggak khawatir kalaupun memang ada sokongan data intelijen ke Iran. Apa yang membuat Amerika Serikat bisa sepercaya diri ini? Ya sebenarnya itu menurut saya bukan percaya diri ya, tapi menutupi kegalauan ya. Karena memang mereka ini benar-benar kerepotan. Asesmen dari CIA dan intelijen Mossad
berharap setelah wafatnya Asyhad Ayatullah Ali Khamenei, mereka bisa langsung menggulingkan pemerintahan dan menguasai Iran. Tetapi ini sudah 7 hari dan serangan masih terus berlangsung dari kubu Iran. Baru saja sebelum kita live ini, saya baca ada satu balistik dengan kecepatan hampir 10 Mach yang meluncur ke arah sentral Tel Aviv, dan itu diluncurkan dari Tabriz di kota di Iran. Artinya memang semua asesmen intelijen CIA dan Mossad tampaknya harus dikalkulasi ulang. Saya setuju dengan Pak Dubes Hamid tadi bahwa memang dalam situasi damai pun kerjasama dan saling mengintai itu dilakukan, kerjasama intelijen maupun saling melakukan operasi pemantauan dan spying di negara lain. Dan kita sangat melihat ya hubungan baik antara VEVAK, Badan Intelijen Iran, dengan FSB Rusia. Selama ini hubungannya sangat bagus. Kita baca ada beberapa pelatihan bersama dan sangat memungkinkan itu dilakukan suplai data itu. Nah, Mas Ridwan, berarti kalau dengan bantuan data intelijen dari Rusia, sebenarnya posisi Iran akan semakin unggul di atas Israel dan Amerika Serikat? Ya, saya kira tidak hanya dari Rusia ya. Kita melihat 2 atau 3 hari yang lalu, satu portal berita dari China, dari Tiongkok, itu bahkan membuat liputan tentang pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara Teluk. Liputannya ini istimewa, kenapa? Karena derajat koordinatnya lengkap, jumlah armadanya ada berapa lengkap, pesawatnya apa saja lengkap, termasuk rute-rutenya. Itu semacam memberi kode secara terbuka ya, itu dalam kajian intelijen disebutnya open source intelligence, memberi kode secara terbuka kepada Iran untuk memastikan bahwa sasaran mereka on target. Kita tahu bahwa hari ini Iran kapasitas internetnya tinggal 4%, tetapi dalam waktu 4%, dalam situasi 4% ini pun, komunikasi intelijen di internal mereka masih berjalan. Termasuk jangan lupa, duta besar Iran di seluruh dunia, itu menjadi juru bicara yang sangat tangguh, termasuk duta besar Iran untuk Indonesia. Saya kira ini salah satu strategi yang tidak bisa disaingi oleh Amerika, karena Amerika hanya mengandalkan satu jubir, ya itu presidennya sendiri. Mas Ridwan, tapi berarti bantuan seperti apa saja yang sebenarnya bisa diberikan oleh Rusia? Kan kita tahu tidak secara terbuka, tapi bantuan apa yang bisa diberikan oleh Rusia kepada Iran dalam konflik ini? Dalam dunia intelijen itu pasti ada orang yang sudah deep di belakang garis lawan ya, atau deep undercover. Kami meyakini ada intelijen Rusia yang ada di Mossad. Kami meyakini ada intelijen Rusia yang ada di CIA. Dan mereka bisa memberikan umpan informasi bahwa kapan akan ada serangan, di mana rencananya, kemudian rencana dari mereka apa selanjutnya. Itu kemudian di pass over atau dilemparkan ke VEVAK, ke intelijen Iran untuk kemudian dikaji, dirumuskan serangan baliknya. Saya kira ini pertarungan yang luar biasa, tidak hanya pertarungan antar rudal, tidak hanya pertarungan antar drone, tetapi juga pertarungan keelihayan propaganda antar 2-3 lembaga intelijen. Oke, kalau misalnya memang ada hubungan diplomatik yang baik antara Iran dan juga Rusia, tapi kenapa Prof. Hamid kok tidak disampaikan secara terbuka saja kalau memang Rusia mau membantu Iran? Seperti apa kemesraan antara kedua negara? Tapi jangan dijawab dulu. Nanti kita bahas lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, rekaman CCTV menunjukkan momen sebuah rudal menghantam di sebelah sekolah putra di Qazvin, Iran, menyebabkan kepanikan di antara siswa dan staf. Peristiwa ini muncul di tengah rangkaian serangan udara yang menargetkan berbagai lokasi di Iran. Beberapa serangan lain juga dilaporkan mengenai infrastruktur sipil, termasuk sekolah dan kawasan permukiman, sehingga memicu kecaman internasional dan seruan investigasi dari PBB serta organisasi hak asasi manusia. Kita lanjutkan juga dialog bersama dengan Mas Ridwan Habib dan Prof. Hamid Awaludin. Prof. Hamid, kalau misalnya informasi intelijen Rusia untuk Iran itu valid menurut Anda, kenapa bantuan atau support dari Rusia ini tidak disampaikan belak-belakan aja? Di mana titik temu antara Rusia dan Iran sampai bisa memiliki hubungan diplomatik yang begitu erat sebenarnya? Ini kan perang.
perang ya. Baik orang yang memata-matai dan yang dimata-matai pasti tidak ada yang mau mengaku. Ya kan? Itu dulu filosofinya, namanya mata-mata. Harus clandestine, ya. Kedua, di mana titik tautnya Iran dengan Rusia begini. Siapapun yang melawan Amerika itu adalah teman Rusia. Kan kita kembali kepada format perang dingin ini antara dua kekuatan dahsyat kan. Sejak perang dingin, sejak perang dunia kedua selesai, kita hidup dalam perang dingin. Sampai sekarang, satu-satunya momen Rusia dengan Amerika bisa kerjasama waktu menggempur Saddam Hussein jilid pertama. Itulah yang disebut badai gurun. Ya kan? Selebihnya itu sudah saling mengintai. Nah, negara yang paling vokal melawan Amerika sejak revolusi Iran tahun 79 yaitu Iran. Yang makanya sempat diboikot 30 tahun kan? Yep. Oke. Karena posisi begitu ya Rusia akan mendukung Iran. Tapi kalau begini Prof. Hamid, lagian Iran itu sekutu Syria, terutama pada rejim Assad, dan Syria adalah sekutu Iran. Jadi tali temalinya ini kompleks sekali ini masalah. Oke, tapi Prof. Hamid, kalau dalam hukum internasional soal operasi intelijen terkait juga dengan saling memata-matai, ini seperti apa sih? Jadi gini, di hukum internasional tidak ada satupun instrumen hukum yang membicarakan tentang espionage. Satu-satunya yang ada sedikit yaitu Konvensi Internasional Den Haag tahun 1907. Ya, itu hanya menyatakan apa itu mata-mata, apa itu informasi militer. Lalu ditegaskan di dalam protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa tahun 49. Di situ dikatakan mata-mata dalam perang internasional manakala ketangkap basah tidak bisa diberi hak istimewa dalam bentuk status prisoners of war, tawanan perang. Artinya dia diproses, dihukum itu. Lebih dari itu pengaturannya adalah pengaturan hukum nasional. Jadi tidak ada secara spesifik instrumen hukum internasional yang mengatur secara detail mengenai kegiatan mata-mata atau espionage. Oke. Kemudian juga soal bantuan selain Rusia, Mas Ridwan, kenapa sebenarnya negara-negara sekutu Iran lainnya tidak ada yang juga secara terbuka memberikan dukungan atau membantu Iran dalam konflik ini? Apa konsekuensinya memangnya? Ya, semua kan sedang menghitung ya karakteristik negara-negara besar, terutama Tiongkok misalnya, itu tentu saja melakukan kalkulasi yang lebih jeli terlebih dulu, tidak buru-buru memastikan dukungan. Tapi saya kira memang karakteristik yang utama dari Iran itu senantiasa mampu membuat situasinya unpredictable. Misalnya ketika jet tempur dari Israel yang diklaim berhasil menghancurkan pangkalan-pangkalan pesawat tempur Iran, ternyata bermunculan di media sosial bahwa itu sebenarnya hanyalah lukisan gitu ya. Hanyalah lukisan yang kemudian digambarkan seperti pesawat tempur dan kemudian itu ditembak dari atas. Jadi mereka menembak lukisan. Ya ini salah satu kelihayan intelijen Iran dan memang ini mungkin Prof. Hamid juga paham. Budaya Persia itu kan sudah lama sekali ya. Kebudayaan mereka itu adalah kebudayaan negara besar. Bahkan kalau kita tanyakan, dibandingkan misalnya kebudayaan Iran dengan kebudayaan Amerika, ya Amerika kalah jauh. Amerika baru 1776 gitu kan. Sementara Persia ini sudah sejak zaman nabi-nabi di masa lalu. Jadi saya kira pertarungan ini akan panjang. Rusia dan China tentu menghitung ulang, mengkalkulasi apakah mereka akan secara terbuka memberikan dukungan atau selalu menggunakan channel-channel intelijen atau back channel. Oke, Prof. Hamid, saat ini kan juga mungkin bantuannya tidak dilakukan secara terbuka, tapi apakah ada momentum yang bisa jadi trigger untuk Rusia secara terbuka ikut turun langsung di konflik di Timur Tengah ini?
Saya kira untuk ikut langsung tidak ya, karena sama-sama berhitung bahayanya kalau dua kekuatan nuklir saling berhadapan, ya. Jadi ini perang adalah perang mendukung dari belakang. Saya tidak melihat ada kemungkinan Rusia berhadapan langsung dengan Amerika, enggak. Artinya walaupun misalnya perang berlanjut lama, ada kemungkinan krisis, Rusia akan menahan diri. Begini ya, kalau perang ini berlanjut lama, Amerika kalah. Jadi Amerika harus kalau mau menangkan perang adalah secepatnya. Kenapa? Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika tidak pernah menang perang kalau perang itu durasinya lama. Lihat contohnya nih ya. Itu perang Korea, perang Vietnam, terakhir dengan Taliban. Ya tak? Itu. Satu-satunya possibility-nya Amerika menang kalau perangnya itu berdurasi pendek. Karena andalan Amerika kan teknologi, bukan daya tahan pasukan, bukan mental tentara, bukan. Teknologi. Oke, kalau misalnya memang sebenarnya Amerika Serikat tidak bisa nih untuk perang lama, Mas Ridwan, tapi juga ada polling terbaru di Amerika Serikat kalau ternyata mayoritas warga juga tidak mau Amerika melakukan serangan ke Iran. Ini mungkin didengarkan, dipertimbangkan oleh Trump nggak dengan dua faktor ini? Pilihan Trump sekarang tinggal 3 dan tiga-tiganya buruk buat Trump. Yang pertama, dia harus menyatakan menang, menyatakan sepihak menang, dan mundur ya, pasukannya mundur, tidak lagi menyerang. Dan itu pernyataan sepihak itu akan ditertawakan dunia. Karena semua tahu bahwa Iran masih bisa bertahan, rezimnya nggak ganti. Jadi opsi satunya juga merugikan Trump. Opsi yang kedua, memaksa Trump untuk mengirimkan pasukan darat atau ground invasion. Ini yang ditunggu-tunggu Iran. Karena mereka ini, jangan lupa, luas sekali. Ini 1/6 Eropa. 80 kalinya Israel luasnya itu. Jadi itu yang ditunggu-tunggu dan gerilyanya IRGC sudah siap menanti prajurit-prajurit Amerika yang tadi kata Prof. Hamid mentalnya tidak sekuat mentalnya prajurit Iran. Yang kedua, Trump blunder juga. Yang ketiga, ini kalau nekat Trump bisa mengaktifasi protokol nuklir. Dan kalau itu terjadi, pasti Beijing akan bereaksi keras, Rusia akan bereaksi keras dan deadlock situasinya. Jadi tiga-tiganya ini sudah merupakan zero sum game buat Trump. Dan dia tampaknya mencoba menutupi kegelisahannya dengan jumpa pers, meledek wartawan, tertawa-tawa. Tetapi kita tahu, mungkin pakar psikologi mungkin bisa melihat bahwa wajah Trump sebenarnya sangat-sangat cemas. Nah, Mas Ridwan, selain juga Rusia yang menyokong intelijen Iran, sebenarnya kalau negara-negara lain, kita anggap Tiongkok, apakah juga akan semakin banyak memberikan dukungan, baik itu secara tertutup maupun terbuka? Ya, jangan lupa, intelijen itu ada yang disebut dengan human intelligence, ada yang disebut dengan signal intelligence, ada yang disebut dengan cyber intelligence. Saya kira cyber intelligence atau bahasa sederhananya adalah hacker. Hacker-hacker dari Tiongkok, ini saya kira juga sudah bergerilya ya. Termasuk misalnya keahlian drone Iran yang mentarget radar-radar di negara-negara Teluk. Radar-radar itu kemudian di-jam beberapa detik itu sudah sangat cukup di mana drone itu bisa masuk tanpa ada intersepsi dari rudal Patriot. Saya meyakini ya, walaupun tidak ada bukti, meyakini pasti akan ada campur tangan cyber intelligence, bisa saja itu dari Tiongkok, bisa saja dari Rusia, karena dua lembaga ini secara kapabilitas cyber intelligence-nya sangat bagus. Kalau bantuan intelijen yang bisa terus disokong dalam kondisi seperti ini sudah 1 minggu berjalan, seperti apa saja? Ya, propaganda terutama ya, permainan intelijen ini kan permainan klaim dan permainan opini ya. Dan saya kira juga Presiden Iran baru saja kira-kira 2 jam yang lalu mengeluarkan video dan dia meminta maaf kepada negara-negara Teluk bahwa Iran tidak bermaksud menyerang negara-negara itu, tetapi mereka hanya menyerang kepentingan Amerika dan Israel yang ada di negara itu. Ini semacam gestur yang menurut saya sangat baik, dan tampaknya dengan gestur ini pastinya nanti pemimpin-pemimpin Teluk, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi pasti akan berpikir ulang untuk terus membantu Amerika dalam operasi yang merugikan semua ini. Prof. Hamid, kalau misalnya Anda melihat ada beberapa negara sekutu Amerika Serikat yang pangkalan militernya diserang oleh Iran, dengan mengetahui ada Rusia yang turut membantu memberikan data intelijen kepada Iran, apakah negara-negara di Timur Tengah ini ada kemungkinan untuk melakukan serangan balasan? Saya kira enggak ya, karena negara-negara Teluk ini kan punya kepentingan
tidak memprovokasi perang bereskalasi. Ya, sama negara-negara Teluk penghasil minyak. Mereka punya kepentingan menjaga ketenangan, menjaga agar perang tidak bereskalasi. Ya. Kedua, mereka diserang bukan dengan tujuan diserang. Iran menyerang negara-negara tersebut karena ada pangkalan militer Iran di situ, dan itu sudah diakui oleh Iran dan sudah minta maaf. Sehingga menurut saya negara-negara Arab punya kepentingan agar perang ini segera berakhir. Punya kepentingan. Nah, kembali ke Mas Ridwan tadi. Kalau saya ditanya, jujur, opsi mana dipilih Amerika adalah opsi pertama. Dengan cara dia mengatakan begini, we pull out sebab kita sudah mencapai target. Apa? Membunuh Khamenei. Nah, itu. Pasti dia caranya menyelamatkan diri begitu. Ya. Yang kedua, kita sudah menghabisi instalasi-instalasi militer Iran. Itu caranya menyelamatkan diri. Persis dulu ketika dia menyelamatkan diri berhadapan dengan Taliban tahun 2001 kan? Nah, apa itu? Oh, kita sudah mencapai target. Taliban sudah bertanda tangan, dia tidak akan menyerang kita baik di luar Afghanistan maupun di dalam Afghanistan. We reach target kita. Mission is accomplished. Dia akan begitu nanti. Oke, berarti ini udah tinggal adu operasi intelijen dan logistik. Tapi yang mudah-mudahan tidak berlangsung lama, deeskalasi segera. Mas Ridwan Habib dan Prof. Hamid Awaludin, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mas Ridwan. Apa kabar? Prof. Kami akan kembali dengan informasi Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala menyebut Indonesia harus memiliki sikap tegas terhadap konflik yang melibatkan Iran, terutama jika negara tersebut diserang. Saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala bicara mengenai sikap yang seharusnya dilakukan Indonesia terhadap konflik di Iran. JK mengatakan sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia harus memiliki sikap tegas terhadap konflik yang melibatkan Iran, terutama jika negara tersebut diserang. Menurutnya Indonesia perlu menunjukkan keberpihakan terhadap negara yang menjadi korban serangan. Ia menilai sikap tersebut penting agar Indonesia tetap konsisten dalam mendorong kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia dan dunia Islam. Kita karakternya kadang-kadang juga bingung juga, tidak kerja keras. Kita harus ada keberpihakan sebagai negara yang diserang, negara yang teraniaya. Harus kita punya sikap. Kalau tidak punya sikap kan kehilangan kita diplomasi kerjasama dengan negara-negara Asia, negara-negara Islam sebagai penduduk Islam terbesar. Mesti ada keberpihakan. Masa kita berpihak ke Israel? Masa kita berpihak ke Amerika yang menyerang dia? Logikanya kita harus berpihak dong kepada negara Iran itu. Perang Iran dengan Amerika Serikat yang didukung Israel sudah berlangsung sepekan. Konflik ini diperkirakan akan berlangsung lama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Iran kecuali penyerahan tanpa syarat. Tidak ada kesepakatan dengan Iran kecuali penyerahan tanpa syarat, tulis Trump di platform Truth Social miliknya pada Jumat lalu. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burujerdi, menegaskan negaranya tidak membuka negosiasi damai dengan Amerika Serikat dan Israel yang telah menyerang negaranya. Ia menyebut Iran telah berupaya membangun diplomasi damai dengan Amerika Serikat melalui sejumlah perundingan. Namun, bukannya kesepakatan damai yang dicapai, justru serangan rudal yang didapat. این پیشنهاد مطرح شد و پاسخ ما اینه که ما هیچ مذاکره‌ای رو از آمریکا قبول نخواهیم کرد، به اونها اعتماد نداریم. ما 3 بار با اونها مذاکره کردیم، به هر 3 بار
در پایان مذاکرات یا در وسط مذاکرات به ما حمله کردند و ما تکلیف آمریکای جنایتکار و صهیونیست رو در میدان جنگ تعیین می‌کنیم. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengaku sudah berkomunikasi dengan Menlu Iran. Sugiono menekankan Indonesia siap memainkan peran konstruktif dalam mendorong perdamaian, termasuk menyatakan kesediaan untuk memfasilitasi dialog atau mediasi dengan tujuan mencegah eskalasi lebih lanjut. Kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah suatu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Perang harus segera dihentikan, jangan sampai ada korban sipil terus berjatuhan. Kedua pihak yang bertikai harus menyelesaikan konflik di meja perundingan. Perang antara Amerika Serikat yang didukung Israel melawan Iran diperkirakan masih akan terus berlanjut. Kedua pihak sudah tegas menolak upaya negosiasi untuk menyelesaikan perang. Apakah mereka yang bertikai akan perang habis-habisan dan apakah dampaknya akan makin meluas tidak hanya di Timur Tengah tetapi dunia? Kami akan membahasnya bersama dosen dan Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Ibu Ririn Tri Nurhayati. Bu Ririn, selamat petang. Selamat petang. Bu Ririn, saya ingin langsung tanyakan bahwa Amerika Serikat dan juga Iran sudah tegas menolak untuk melakukan negosiasi. Apakah artinya mereka akan perang habis-habisan? Ya, menurut saya ya mereka tentu kemudian menolak ya untuk saat ini. Dari di hari ke-6 atau ke-7 mereka melakukan peperangan saling serang satu sama lain. Menurut saya masih cukup berat bagi mereka untuk mengatakan mereka akan menghentikan. Karena mereka tentu saja, apalagi Amerika Serikat sebagai sebuah negara besar, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan yang kemudian dapat menekan negara lain jika itu bertentangan dengan kepentingannya. Begitu juga dari sisi Iran sebagai negara yang diserang. Nah, ini sebenarnya dari sisi Iran tentu juga akan melakukan pembelaan ya, bela diri yang memang secara hukum internasional itu ada basisnya dalam UN Charter, sehingga dia akan berusaha untuk melawan semampu dia dengan kekuatan yang mereka miliki. Sehingga untuk dalam waktu dekat, saya kira dalam hitungan hari mereka belum akan mengatakan untuk akan segera mengakhiri. Kemudian tentu saja ini memang sangat berisiko bagi keamanan internasional, terutama juga dari kawasan ya, yang saat ini sudah terasa bagaimana kemudian negara-negara Teluk, negara-negara tetangganya yang memiliki menjadi military basis bagi Amerika Serikat kemudian menjadi target serangan dari Iran, karena sebenarnya yang ingin dilakukan Iran adalah ingin menunjukkan bahwa dia melakukan pembelaan diri sebagai hak negara berdaulat. Baik, tadi Bu Ririn menegaskan bahwa nampaknya dalam beberapa waktu ke depan Amerika dan juga Iran ini akan sama-sama tegas menolak negosiasi, artinya perang akan terus berlanjut. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah ada celah Bu Ririn untuk kemudian berunding, misalnya dengan melibatkan lembaga internasional seperti salah satunya PBB? Ya, saya sangat berharap kemudian akan ada pihak yang kemudian memaksa menekan kedua negara ini untuk kemudian mau memikirkan ulang betapa resiko dari perang yang berjalan ini sangat merugikan bagi kedua belah pihak. Dari sisi Amerika Serikat, meskipun dari hitungan mungkin ya dari sisi penduduk militernya, jumlah powernya mungkin tidak sebesar yang tentu saja tidak sebesar yang sudah dirasakan korbannya dari sisi Iran, gitu. Tapi kemudian dari sisi Iran ini juga tentu sangat berat ketika kemudian ada sudah sekian ratus ribu penduduk yang menjadi korban, karena meskipun disampaikan bahwa target-target serangan adalah target untuk kekuatan militer Iran, tapi kenyataannya ada banyak sekali target-target sipil yang kemudian juga menjadi
target sasaran serangan dari Amerika Serikat. Artinya kemudian perlu untuk segera menghentikan, dan kami sangat berharap kami sangat optimis bahwa PBB bisa menjadi salah satu opsi yang perlu dimanfaatkan oleh komunitas internasional untuk kemudian memperkuat kembali peran PBB sebagai organisasi internasional yang legitimate, memiliki keabsahan besar begitu. Apakah hanya PBB atau mungkin terbuka peluang juga BOP ataupun Dewan Perdamaian yang Indonesia menjadi salah satu anggota di dalamnya ini juga bisa berperan untuk kemudian menjadi mediator di antara kedua ataupun ketiga negara? Menurut saya kalau itu adalah BOP, Board of Peace, yang dipimpin oleh Presiden Trump, saya kira cukup pesimis ya bahwa kemudian BOP bisa menjadi pihak yang kemudian akan mendorong pihak negara-negara ini untuk, terutama Iran, untuk menghentikan upayanya untuk membela diri. Tetapi kemudian kalau Board of Peace itu sendiri kemudian akan menekan Amerika Serikat melalui anggota-anggotanya, mungkin itu bisa bermanfaat gitu. Tapi saya kok melihatnya tidak ke sana ya, karena tadi Trump sendiri juga akan sangat dia masih sampai saat ini dia masih ingin menunjukkan bahwa dia sebagai powerful state yang bisa menekan pihak lain. Oke, bahwa mungkin kemudian kita bisa mungkin kemudian kita bisa melihat pihak lain ya, yang saat ini saya kira saya membaca berita beberapa hari yang lalu, misalnya kekuatan negara-negara menengah atau negara-negara Global South atau negara-negara selatan yang mencoba untuk menekan atau memberikan advokasi secara tegas agar kemudian semua pihak untuk kemudian menahan diri dan kemudian dapat deeskalasi ya, sehingga kemudian konflik bisa segera dihentikan. Oke, salah satu niat baik itu juga mungkin muncul dari pemerintah kita, Presiden Prabowo Subianto, yang rencananya jika memang diizinkan oleh pihak-pihak yang bertikai akan menjadi dalam tanda kutip mediator bersama dengan pimpinan Pakistan. Anda meyakini hal tersebut akan terrealisasi? Baik, saya juga membaca rencana Presiden yang akan bersama Pakistan ya, bersama Presiden Pakistan untuk berangkat ke Teheran jika diperlukan begitu. Tapi saya cukup pesimis untuk melihat kemungkinan tersebut karena kita harus refleksikan secara kritis bahwa kita posisinya saat ini ada di Board of Peace, yang Iran tentu sangat concern dengan itu. Kemudian ini mengurangi kepercayaan untuk melihat bagaimana kemudian Indonesia masih tetap sebagai negara yang independen secara foreign policy-nya, atau sebaliknya lebih pada untuk mengikuti keinginan atau policy yang diberikan oleh Trump sebagai pemimpin Board of Peace gitu. Sehingga kemudian untuk saat ini saya kira sebaiknya belum urgen untuk Indonesia pergi ke Teheran. Kalau saya melihatnya justru sebaliknya. Kenapa justru yang didekati, apa yang diingatkan adalah Iran. Padahal Iran, tadi saya katakan, Iran adalah negara yang sedang menyelaksanakan kedaulatannya untuk membela diri. Kenapa kemudian yang ditekan untuk segera menghentikan peperangan itu bukan Amerika Serikat dan Israel yang memulai menyerang gitu. Ini kan jadi tidak pada tempatnya menurut saya. Oke, itu juga yang menjadi perhatian, dan salah satu yang kemudian menarik untuk dibahas adalah pernyataan dari Presiden Iran yang sebelumnya juga sudah meminta maaf kepada negara-negara di Timur Tengah yang terdampak terkait dengan perang yang kemudian terjadi. Apa maknanya kita akan bahas bersama dengan Ibu Ririn Tri Nurhayati, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Setelah jeda, tetaplah di Kompas Petang. Berbagai rudal Iran terlihat melintas wilayah udara Israel, dan tepi barat beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan Israel. Tak lama setelah serangan baru tersebut, militer Israel mengatakan telah memulai gelombang serangan baru yang menargetkan infrastruktur Iran di Teheran. Israel juga melancarkan serangan baru ke Lebanon dan mengincar lokasi kelompok Hizbullah.
Sirine meraung-raung di seluruh Tel Aviv dan ledakan terdengar jelas saat rudal pertahanan udara diluncurkan untuk mencegat rudal Iran. Militer Israel mengklaim telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran ke wilayah Israel, sementara warga diminta berlindung. Korps Garda Revolusi merilis rekaman yang menunjukkan gelombang ke-22 yang menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran menyebut serangan terbaru ini melibatkan rudal balistik dan rudal supersonik Fatah dan Heba. Militer Israel menyerang Beirut, Lebanon untuk menghancurkan infrastruktur perlawanan Hizbullah. Kepulan asap dan suara ledakan terdengar di berbagai area kota Beirut pasca gelombang serangan di pinggiran selatan Beirut. Eskalasi perang di Lebanon terjadi setelah Hizbullah telah mengumumkan intervensinya dalam konflik sebagai balas dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan mengklaim telah melakukan beberapa operasi. Sementara itu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, meminta maaf kepada negara-negara tetangga di kawasan Teluk setelah serangan Teheran meluas ke sejumlah wilayah di Timur Tengah di tengah perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Ia menegaskan Iran tak akan lagi menargetkan negara-negara tetangga dalam serangan berikutnya, namun ia juga menyampaikan peringatan kepada negara-negara tetangga yang mempertimbangkan untuk bergabung dalam konflik dengan mengatakan bahwa mereka tidak boleh menjadi mainan di tangan imperialisme. من اینجا لازم از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران از طرف خودم عذرخواهی کنم برای اینکه ما این روند با اوضاعی که اتفاق افتاد فرماندهان ما، رهبر ما، عزیزان ما در حقیقت جان خودشون رو از دست دادن به خاطر تجاوز وحشیانه‌ای که داشت و نیروهای مسلح ما قهرمانانی که جان مرکفن. Kita lanjutkan dialog terkait dengan perang di Timur Tengah bersama dengan Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Ibu Ririn Tri Nurhayati. Bu Ririn, bahwa Presiden Iran ini sudah meminta maaf kepada negara-negara di Timur Tengah yang terdampak akibat perang ini. Apa makna terkait dengan pernyataan Presiden Iran tersebut, Bu Ririn? Baik, menurut saya ini adalah klarifikasi dari Presiden Iran bahwa yang dia kemarin lakukan untuk menyerang military basis Amerika Serikat yang ada di negara-negara tersebut bukan untuk menyerang negara tetangganya tersebut, tetapi purely atau murni karena ingin menyerang Amerika Serikat. Namun mana yang karena kemudian military basisnya tersebut ada di negara-negara tersebut, maka lokasi itu kemudian menjadi target serangan. Tetapi dengan adanya pernyataan permintaan maaf ini, saya kira ini menjadi hal penting untuk kemudian Iran menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud untuk berperang dengan negara tetangganya itu. Sehingga ini harapannya akan meredam dan mencegah supaya kemudian negara-negaranya tetangganya tadi kemudian tidak menganggap bahwa Iran memulai berperang dengan negara-negara tersebut. Tapi menurut Anda apakah kemudian negara-negara tetangga ini berpeluang sebenarnya untuk kemudian terlibat di dalam perang? Ya, karena menurut saya tidak sebesar itu ya. Saya optimis karena mereka tidak akan kemudian menyerang balik Iran. Tetapi tadi dengan klarifikasi ini saya kira ini menjadi harapan baik supaya kemudian negara-negara tetangganya tadi meyakini apa yang menjadi maksud dari Iran tindakannya kemarin. Oke, saya ingin tanyakan kepada Bu Ririn terkait dengan pernyataan Wapres kita ke-10 dan 12 yang menyebut bahwa sebenarnya Indonesia ini harus berpihak untuk kemudian menjaga komunikasi negara kita dengan negara-negara Islam. Artinya nampaknya Wapres Yusuf Kala, Wapres ke-10 dan 12 menginginkan bahwa kita berpihak ke Iran. Bagaimana Anda memaknai hal ini? Baik, ya kalau dalam konteks yang sekarang terjadi, saya menyepakati bahwa kemudian saat ini yang seperti yang disampaikan oleh Wapres Yusuf Kala, ketika kemudian yang terjadi konteks yang sekarang yang terbaru ini adalah Iran adalah negara yang diserang
oleh Israel dan Amerika Serikat. Padahal ada proses perundingan yang sedang berjalan. Dan sebelumnya juga Iran ketika ada kecurigaan dari Amerika Serikat dan sebagainya, mereka selalu berusaha untuk melakukan cara-cara penyelesaian dengan perundingan dan sebagainya. Tapi kemudian justru dikhianati oleh Amerika Serikat dan Israel dengan kemudian Israel menyerang terlebih dahulu dan kemudian didukung oleh Amerika Serikat. Sehingga memang kemudian jadi penting bagi Indonesia untuk menunjukkan secara tegas kepada dunia dan juga khususnya kepada Iran bahwa dalam hal ini Indonesia menghormati hak Iran untuk membela diri dan kemudian bisa kemudian dengan demikian mungkin dari sisi itu kemudian akan bisa meyakinkan Iran bahwa tujuan dari Indonesia untuk tadi kalaupun Indonesia masih ingin kemudian menjadi penengah yang netral, menjadi penengah yang netral sebenarnya kemudian akan dipercaya begitu. Baik. Singkat saja Bu Ririn, bahwa Presiden Iran sudah meminta maaf kepada negara-negara tetangga. Apakah ini cukup mampu untuk kemudian menekan eskalasi perang yang kemudian terjadi di Timur Tengah? Saya berharap demikian, yang karena sebenarnya kemudian negara-negara Timur Tengah yang lain tadi bukan menjadi target karena Iran ingin berperang dengan mereka, tetapi hanya tadi karena dia menargetkan military basisnya Amerika Serikat. Harapannya dengan pernyataan tersebut kemudian bisa mendeeskalasi kemungkinan kecurigaan ataupun dispute di antara negara-negara Timur Tengah tersebut. Saya berharap dan optimis. Terima kasih. Baik, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Ibu Ririn Tri Nurhayati, terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih, Mas Yon. Saudara, usai jeda kami bawa Anda ke Makassar untuk menikmati kontro bakar dengan wangi rempah dari saus khusus untuk berbuka puasa. Jelang waktu berbuka puasa, kawasan Blok M Jakarta Selatan jadi salah satu tempat favorit warga berburu takjil. Berbagai takjil khas dalam negeri maupun kuliner mancanegara tersedia di Blok M. Untuk Anda pecinta kuliner Korea Selatan, ada bolu ikan Korea atau punggepang. Berbagai varian sus dan seafood juga tersedia dan bisa jadi menu pilihan untuk berbuka puasa. Tidak hanya makanan, beragam minuman juga tersedia di Blok M. Di Makassar, Sulawesi Selatan, kontro bakar khas Makassar jadi salah satu menu andalan untuk berbuka puasa. Daging iga bakar alias kontro bakar dikenal karena aromanya yang khas dengan wangi rempah dari saus khusus yang mengandung keluak. Daging iga dibakar dengan teknik khusus untuk menghasilkan daging yang empuk dan marinasi lama agar bumbu kontronya meresap ke dalam daging. Lagi. Kalau di Semarang, Jawa Tengah, ada sate bandeng yang jadi salah satu kuliner pilihan warga untuk berbuka puasa. Di warung bandeng Juwana Erlina, bandeng disulap jadi menu lezat menggugah selera, dipadukan dengan segarnya tomat. Cita rasa asin, manis, jadi daya tarik sate bandeng untuk berbuka puasa.
Saudara nekat melintas tanpa memperhitungkan ketinggian kendaraan, sebuah truk kontainer tersangkut di underpass Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Sebuah truk kontainer tersangkut di underpass Jalan Pramuka, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Pengemudi nekat melintas tanpa memperhitungkan ketinggian kendaraan hingga muatan kontainer tersangkut. Terowongan apa nih, Pramuka ya? Wah, nyangkut. Truk kontainer ini sempat tersangkut selama beberapa jam hingga menutup sebagian ruas Jalan Raya Pramuka menuju ke kawasan Matraman. Anggota Polsek Matraman dan Satlantas Polres Metro Jakarta Timur langsung mengevakuasi truk kontainer dari kolong underpass. Truk ditarik mundur menggunakan truk lain agar bisa dievakuasi petugas. Akibatnya sempat terjadi kemacetan arus lalu lintas dari arah Pemuda menuju Matraman karena kendaraan hanya bisa menggunakan sebagian ruas jalan. Nyangkut di bawah terowongan apa nih, Pramuka ya? Kebakaran menghanguskan 3 rumah di kawasan Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Sabtu siang. 1 orang terluka akibat peristiwa ini. Asap tebal mengepul di Jalan Pisangan Lama 3, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Si jago merah melahap 3 rumah petak yang berada di kawasan itu. Untuk memadamkan api, Damkar Jakarta Timur menurunkan 10 mobil pemadam kebakaran. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Perwira Piket Sudin Damkar Jakarta Timur bilang, kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas salah satu rumah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Petang. Saya Dipo Nurbahagia. Saya Cindy Permadi, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.